Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Raka Sunistia Sania Savitri, koas anestesi periode 4 Mei sampai dengan 17 Mei 2020. Hari ini saya akan membawakan suatu topik yaitu adalah kedokteran perioperatif untuk periode preoperatifnya. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih lanjut mengenai dari fase preoperatif itu sendiri, ada baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan kedokteran perioperatif terlebih dahulu. Nah, di sini merupakan ada definisi dari kedokteran perioperatif. Kedokteran perioperatif itu sendiri itu adalah merupakan suatu perawatan pasien yang dimulai dari saat persiapan operasi hingga sampai dengan kondisi pasien tersebut pulih sepenuhnya. Di mana hal tersebut ini di luar tindakan operasi dan juga prosedur operasi yang dijalankan. Nah, tujuan dari kedokteran perioperatif itu sendiri yaitu adalah yang pertama adalah untuk mempersiapkan pasien untuk melakukan perawatan baik itu dalam intra, dan juga pasca operasi sehingga harapannya adalah mampu mencapai kondisi yang ideal untuk sehingga pasien nantinya akan mampu menjalani pembedahan itu secara optimal. Nah, adapun kedokteran perioperatif itu sendiri itu terbagi menjadi beberapa fase. Jadi ada 3 fase, yaitu adalah pra atau preoperatif, kemudian ada intra atau durante operatif, dan pasca atau post operatif. Di mana yang pertama itu adalah pra atau preoperatif, yaitu merupakan suatu evaluasi dan juga persiapan yang dilakukan sebelum operasi itu dilakukan oleh pasien. Kemudian yang kedua itu adalah intra atau durante operatif, yang merupakan pemantauan yang dilakukan terhadap pasien selama operasi itu berlangsung. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah pasca atau post operatif, yaitu adalah proses pemulihan setelah operasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai fase preoperatif itu sendiri. Nah, adapun fase preoperatif itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa itu merupakan salah satu rangkaian dari 3 fase dalam kedokteran perioperatif yang meliputi ada preoperatif, fase intraoperatif atau durante operatif dan juga postoperatif atau pasca operatif. Nah, di mana periode preoperatif itu sendiri itu terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu adalah fase evaluasi dan juga fase ataupun tahap persiapannya. Nah, di mana periode preoperatif itu sendiri itu memegang peranan yang penting dalam suatu rangkaian ini, di mana dengan melakukan ataupun fase preoperatif ini dengan baik, maka tujuannya itu adalah untuk mempersiapkan dan juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi pada saat operasi itu berlangsung atau pada saat intraoperatif sehingga mampu meningkatkan keberhasilan pasca operasi itu berlangsung. Nah, di mana evaluasi ini sendiri itu wajib untuk dilakukan oleh para ahli anestesi ataupun petugas anestesi lainnya. Nah, tujuan dari preoperatif itu sendiri yang pertama adalah untuk mengetahui status fisik dari pasien secara preoperatifnya itu yang dilakukan baik dapat berupa dari anamnesis dan juga lakukan pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua adalah mengetahui diagnostik, yaitu penyakit yang diderita oleh pasien dan juga rencana pembedahannya, jadi rencana tindakan apa yang nantinya akan dilakukan kepada pasien. Kemudian yang ketiga adalah memilih jenis ataupun tindakan teknik anestesi yang nantinya akan digunakan dalam proses operasi itu sendiri. Sehingga juga nantinya kita dapat merencanakan pemberian obat-obat anestesi analgesik apa saja nantinya perlu diberikan kepada pasien. Kemudian yang keempat adalah kita juga tujuannya adalah untuk memprediksi adanya kemungkinan penyulit yang dapat terjadi selama operasi itu berlangsung. Dan yang terakhir adalah untuk mempersiapkan obat-obat yang nantinya untuk menanggulangi penyulit-penyulit yang kemungkinan dapat terjadi selama operasi berlangsung. Nah, kemudian untuk tahapan yang pertama, karena tadi kan fase preoperatif itu ada 2, ada evaluasi dan juga persiapannya. Yang pertama itu adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini sendiri itu dibedakan, jadi berdasarkan dari jenis tindakannya, tindakan bedahnya itu sendiri. Jadi ada berbeda pada bedah elektif dan juga pada bedah akut, dan itu dibedakan berdasarkan juga dari selain dari jenis tindakan yang dilakukan, juga dibedakan berdasarkan dari lokasi dan kapan saja itu harus dilakukan ataupun waktu dilakukannya. Yang pertama untuk bedah elektif sendiri itu evaluasi itu dilakukan itu di poli ataupun di bangsal tergantung apabila pasien itu rawat jalan maka dilakukan di poli, apabila dirawat inap maka dilakukan di bangsal atau di ruangan. Kemudian yang ketiga juga dilakukan di kamar persiapan dan terakhir dilakukan di kamar operasi saat sebelum dibius.
Kemudian untuk waktu pelaksanaan evaluasi tersebut itu dilakukan berulang-ulang. Jadi idealnya memang dilakukan sebanyak 5 kali pada bedah elektif ini. Jadi yang pertama adalah evaluasi yang pertama itu merupakan evaluasi awal, itu dilakukan beberapa hari sebelum operasi. Jadi dapat dilakukan di poli atau apabila pasien uh, berencana atau dirawat inap maka dilakukannya itu di ruangan. Kemudian yang kedua adalah lakukan evaluasi ulang. Itu evaluasi ulang pertama itu adalah pada hari satu hari menjelang sebelum operasi. Kemudian yang tiga itulah evaluasi ulang yang kedua itu pada saat pagi hari pada saat hari H pada pagi harinya. Dan yang keempat itu adalah evaluasi ulang ketiga, yaitu adalah pada saat pasien sudah berada di kamar persiapan. Dan yang terakhir itulah pada saat pasien berada di kamar operasi, yaitu sesaat sebelum dibius. Kemudian untuk yang pada kasus-kasus untuk bedah akut sendiri, jadi lokasi pada kita lakukan evaluasi itu adalah berbeda dengan bedah elektif. Jadi kalau pada bedah akut sendiri, karena untuk kasus-kasus yang bedah akut pasti ada yang emergency atau benar-benar urgent. Jadi itu lokasinya di IGD, kemudian di kamar persiapan dan di kamar operasi saat sebelum dibius. Nah untuk waktu kapan saja dilakukan evaluasi pada saat bedah akut atau emergency itu sendiri, itu ada 3. Jadi ada pada evaluasi awal, yaitu di IGD, kemudian yang evaluasi ulang yang pertama yaitu di kamar persiapan, dan evaluasi akhirnya itu dilakukan di kamar operasi. Nah, di mana evaluasi itu sendiri untuk memudahkan kita melakukan evaluasi terhadap pasien itu, maka digunakanlah suatu checklist yang mempermudah kita dalam mengevaluasi kondisi pasien, sehingga pekerjaan kita juga lebih seragam dan lebih terstruktur lagi. Di mana checklist itu sendiri itu meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik baik itu secara umum dan khusus, kemudian pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja dan penyulit, rencana tindakan, dan hal-hal lainnya yang khususnya nanti yang perlu dipersiapkan pada pasien. Dan juga terdapat pula informed consent. Nah, ada pun langkah-langkah untuk evaluasi itu sendiri, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu pasti malah memperkenalkan diri kepada pasien. Jadi kepada pasien itulah untuk memastikan juga dengan identitas pasien yang tertera pada catatan ataupun rekam medis. Jadi idealnya atau sebaiknya kita sebagai klinisi sebelum kita pergi kepada pasien untuk mengevaluasi, kita juga harus mempelajari catatan ataupun rekam medis dari pasien itu sendiri. Nah, berikut adalah berupa tampilan dari contoh lembaran preoperatif anestesi. Nah, di sini terdapat ada anamnesis khusus ataupun umum yang dilakukan, yaitu juga berdasarkan acuan dengan basic 4 atau fundamental 4, meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan juga riwayat sosial yang berkaitan dengan penyakit yang dideritanya sekarang. Kemudian juga ada formnya itu ada berisi pemeriksaan fisik meliputi status present dan juga status general secara umum, dan juga beberapa pemeriksaan khususnya sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian juga ada usulan pemeriksaan penunjang, dan apabila memangnya pasien memang kondisinya belum bagus, maka juga ada form untuk konsultasi kepada ahli-ahli yang terkait. Jadi yang pertama tadi dari langkah-langkah evaluasi tersebut, yang pertama adalah identitas pasien. Jadi kita harus benar-benar memastikan identitas pasien tersebut sesuai dengan catatan atau rekam medis yang ada, dari namanya, kemudian dari usianya, apakah sudah sesuai, apakah tergolong anak-anak, dewasa, ataupun lansia, yang dapat kita cross check lagi daripada kita berpikir dengan usia, berpatokan pada usia, kita cocokkan tanggal lahirnya. Kemudian untuk jenis kelaminnya sendiri, apa benar laki-laki atau perempuan, karena berpengaruh juga pada faktor psikologis berpengaruh juga. Kemudian untuk suku, kebiasaan dan penyakit demografi, kemudian agama yang berkaitan dengan keyakinan dan doa, serta pekerjaannya. Jadi kita evaluasi apakah penyakitnya itu akibat kerja, kemudian memang untuk tindakannya yang saat ini dilakukan itu apakah ada jaminan kesehatan atau tidak. Nah, selanjutnya adalah setelah tadi memastikan identitas pasien itu sudah dengan sesuai, sudah cocok, yang selanjutnya kita lakukan itu adalah melakukan anamnesis. Anamnesis sendiri itu dapat dilakukan secara mengkhusus dan juga secara general ataupun umum. Yang pertama adalah anamnesis secara khusus. Jadi khusus itu adalah lebih menekankan pada penyakit yang akan dioperasi. Jadi pada penyakit yang akan dilakukan tindakan
saat ini, yaitu penyakit bedahnya. Kemudian kita juga tanyakan riwayat pengobatannya dan juga pengaruhnya terhadap sistem-sistem organ-organ yang lain. Dan juga tanyakan apabila memang sebelumnya ada riwayat pembedahan ataupun penggunaan anestesi pada penyakitnya yang saat ini. Kemudian untuk anamnesis secara umum ataupun general, itu yang pertama kita tanyakan adalah adanya riwayat penyakit sistemik yang mungkin bisa berpengaruh terhadap penggunaan obat-obatan anestesi, jadi bisa diperberat dengan penggunaan anestesi. Kemudian riwayat pengobatan obat-obatan tertentu misalnya karena ada penyakit sistemik tersebut sehingga ada interaksi dengan obat-obatan anestesinya nantinya akan digunakan. Kemudian juga kita tanyakan apakah ada riwayat operasi ataupun penggunaan anestesi sebelumnya yang mungkin berkaitan misalnya ke depannya dengan komplikasi ataupun efek samping dari penggunaan obat-obat anestesi tersebut. Kemudian apakah ada juga kebiasaan buruk dalam kehidupan sehari-harinya yang dimiliki oleh pasien, misalnya seperti merokok, kemudian konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obat terlarang yang sifatnya adalah sedatif dan juga narkotik. Kemudian jangan lupa kita tanyakan mengenai riwayat alergi terhadap obat-obatan tertentu atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya setelah anamnesis tadi, kita lakukan sekarang adalah pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik yang lakukan itu yang pertama pasti harus kita evaluasi status presentnya. Status present itu meliputi adalah status kesadaran yang kita evaluasi itu dengan menggunakan GCS, Glasgow Coma Scale. Jadi apakah pasien itu sadar penuh, kompos mentis atau misalnya koma. Kemudian dari juga evaluasi RR atau frekuensi napasnya, kita lihat apakah pola nafasnya teratur atau tidak. Kemudian juga tanda-tanda vital lainnya seperti tekanan darah, nadi, suhu tubuh, kemudian status gizi yang dinilai dari berat badan dan juga tinggi badannya, dan juga skor nyerinya yang kita evaluasi menggunakan VAS atau Visual Analog Scale. Kemudian setelah mengevaluasi status present, kemudian kita juga lakukan pemeriksaan fisik, yaitu adalah status general dan juga pemeriksaan khusus, di mana status general ini itu meliputi pemeriksaan head to toe, jadi pemeriksaan secara keseluruhan dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, benar-benar menyeluruh. Tidak lupa juga meliputi pemeriksaan psikis, jadi apakah kondisi psikologis pasien itu dalam keadaannya itu cemas, gelisah, takut, atau dalam misalnya keadaan kesakitan. Kemudian barulah lakukan pemeriksaan head to toe tadi, yaitu secara menyeluruh dilakukan pemeriksaan kepada semua sistem organ sesuai dengan kaidahnya, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Dalam anestesi sendiri itu dikenal adanya 6B, jadi 6B itu adalah istilah ataupun singkatan yang digunakan jadi untuk memudahkan seorang ahli anestesi itu untuk melakukan pemeriksaan head to toe. Jadi 6B itu meliputi brain, breathing, blood, bowel, bladder, dan bone and skin. Yang pertama adalah brain, jadi Indonesia itu otak, jadi itu berkaitan dengan sistem saraf atau indera pusat. Kemudian breathing berkaitan dengan respirasi, blood berkaitan dengan sirkulasi, nadi, dan lainnya. Kemudian bowel berkaitan pada usus, jadi pada sistem gastrointestinal, dan bladder perkemihan dan ginjal, serta bone dan skin itu berkaitan dengan otot dan rangka. Nah, jadi ini adalah pemeriksaan fisik dari masing-masing 6B tersebut, sistem organ tersebut. Jadi misalnya pada brain dari paling atas, pada sistem sarafnya itu yang perlu dievaluasi apakah pasien itu adalah sadar penuh atau tidak. Apakah ada tanda-tanda misalnya peningkatan TIK seperti misalnya ada muntah, kemudian ada defisit neurologis atau lateralisasi, apakah ada kejang, kemudian refleks pupilnya ada isokor atau anisokor atau abnormal atau tidak, kemudian apakah ada gangguan koordinasi atau tidak. Dari situlah kita bisa menilai apakah ada misalnya lesi pada sistem saraf pusat atau pada saraf tepi yang bersifat akut ataupun kronis. Nah, kemudian selanjutnya dari breathingnya atau respirasi yang kita evaluasi itu adalah pertama depresi dari nafasnya sendiri. Apakah ada depresi atau tidak? Yang kita lihat dari RR-nya, dari pola nafasnya teratur atau tidak, adekuat atau tidak. Kemudian dari jalan nafasnya sendiri, apakah ada sumbatan atau tidak? Kemudian apakah dari pengembangan dadanya itu bagus atau tidak, adekuat atau tidak. Jadi kita bisa memperkirakan apakah ada penyakit paru yang sifatnya akut ataupun kronis. Kemudian selanjutnya untuk blood atau circulation sendiri, dari ini kita bisa lihat apakah jantungnya itu apakah ada kelainan atau tidak, misalnya ada murmur atau dananya. Kemudian dari volume darahnya bisa kita evaluasi dari tekanan nadi dan juga JVP. Kemudian pada vaskularnya apakah ada dilatasi ataupun kontriksi. Nah, untuk bowelnya sendiri atau pada bagian sistem usus pencernaan atau gastrointestinal, apakah kita evaluasi apakah ada mual, muntah, kemudian apakah
ada distensi abdomen, kemudian bagaimana dengan peristaltik ususnya, apakah normal, apakah meningkat atau menurun, kemudian apakah bisa flatus, kemudian apa defekasinya atau BAB-nya itu normal atau tidak. Kemudian untuk bladdernya atau perkemihannya, jadi kita bisa evaluasi apakah ada pembesaran ginjal, kemudian bagaimana dengan produksi urinnya, apakah normal, apakah ada retensi urin atau tidak. Kemudian ada dari yang terakhir yaitu kita evaluasi itu adalah bone dan skinnya, jadi sistem otot dan rangkanya. Jadi yang di sini kita evaluasi apakah dari bentuk vertebranya itu apakah ada kelainan atau abnormalitas, kemudian ada penyakit otot bawaan atau tidak. Kemudian dari pemeriksaan fisik setelah melakukan itu, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan khusus. Jadi pemeriksaan khusus ini tujuannya adalah misalnya untuk pemasangan PET atau pipa endotrakeal. Adapun yang diperiksa itu meliputi pada intinya adalah untuk memeriksa keseluruhan rongga mulut itu. Jadi apakah dari keadaan gigi-giginya, misalnya apa gigi ada gigi palsu, gigi goyang, ada yang menonjol, kemudian ada kemampuan membuka mulut dari pasien itu sendiri, kemudian ukuran lidahnya, dan juga apakah lehernya itu pendek dan kaku, dan apakah ada tumor yang menghalangi jalan nafas atau tidak. Nah, untuk pemeriksaan fisik yang khusus ini sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa untuk tujuannya adalah untuk menilai untuk pemasangan PET. Jadi untuk mengevaluasi apakah si pasiennya ini itu bagus bagus atau bisa dilakukan pemasangan intubasi itu dengan mudah atau tidak. Dan adapun skor yang digunakan untuk menilai ini atau mengevaluasi ini itu adalah skor Malampati. Nah, skor Malampati ini merupakan skor yang digunakan untuk mengevaluasi pangkal lidah itu hingga ke langit-langit. Jadi untuk menilai seberapa mudah atau sulitnya pemasangan PET pada pasien itu sendiri atau tidak. Nah, untuk skor Malampati ini sendiri itu terbagi menjadi 4 kelas. Jadi ada yang grade 4 kelas atau grade, ada grade 1, 2, 3, dan 4. Nah, adapun ada beberapa komponen yang dinilai untuk pada skor Malampati ini, ada beberapa komponen dinilai, itu meliputi ada tonsil palatina atau misalnya tonsil, kemudian ada uvula, kemudian palatum mole atau soft palate, dan palatum durum atau hard palate-nya. Jadi ada 4 komponennya. Nah, untuk yang pertama, yang grade pertama itu jadi masih kondisi rongga mulut itu masih dalam keadaan yang bagus. Jadi yang bagus. Jadi untuk prosedurnya sendiri, untuk melihat skor Malampati ini, pasien itu dalam posisi yang duduk dan dalam duduk tegak, kemudian diminta untuk menjulurkan lidahnya itu sekuat mungkin. Barulah kita mengevaluasi keadaan di rongga mulutnya. Nah, sesuai dengan grade-grade ini, jadi grade yang pertama itu adalah kondisinya tuh masih bagus. Terlihat tonsil, kemudian uvula, dan palatum mole itu secara keseluruhan. Kemudian untuk yang grade yang kedua, itulah terlihat palatum mole dan durum, tapi bagian atas tonsilnya itu sudah mulai tidak kelihatan dan uvulanya masih terlihat. Sedangkan yang grade ketiga itu terlihat palatum mole dan durum. Dan moldurum, kemudian dasar uvula dan juga dasar uvula. Jadi harusnya itu kan uvulanya itu terlihat secara keseluruhan, tapi di sini hanya dasarnya saja yang kelihatan. Sedangkan yang keempat itu hanya terlihat palatum durum saja. Jadi hampir menutupi seluruh jalur masuknya. Jadi intinya adalah semakin grade-nya itu meningkat, dia akan semakin sulit untuk dilakukan pemasangan PET. Kemudian setelah tadi melakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, sekarang itu adalah melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu sendiri itu disesuaikan dengan temuan yang kita dapatkan pada saat melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik tadi. Nah, juga disesuaikan dengan jenis tindakan ataupun pembedahan yang nantinya akan dijalankan oleh pasien. Jadi tidak rutin dilakukan keseluruhan semuanya. Jadi lakukannya itu dipilih-pilih sesuai dengan indikasi dan juga riwayat penyakit pasien. Nah, namun secara umum untuk pemeriksaan penunjang sendiri itu dibagi menjadi 2. Jadi pada untuk pasien-pasien dengan kondisi fisik yang normal dan pada mereka yang dengan kondisi fisik yang tidak normal. Nah, untuk mereka yang kondisi fisiknya itu normal, itu dibedakan lagi berdasarkan dari jenis tindakan nantinya akan jalani. Jadi ada operasi kecil sedang dan operasi besar. Nah, untuk operasi kecil sedang, jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang rutin harus dilakukan, yaitu adalah hematologi dan hemostasis yang mengecek itu adalah yang perlu dicek itu adalah DL, BTCT. Jadi DL darah lengkap, jadi pasti akan keluar hasil berupa HB, kemudian HCT, WBC, RBC, trombosit dan lainnya. Kemudian untuk bleeding time dan clotting time-nya. Jadi untuk waktu perdarahan dan waktu pembekuan darahnya.
Kemudian urin juga wajib dilakukan, rutin dilakukan. Jadi yang dievaluasi nanti adalah fisik, kimiawi, dan sedimen urinnya. Sedangkan untuk operasi besar, jadi selain dari tadi hematologi dan hemostasis, kemudian juga urin juga harus dilakukan fungsi hati, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, gula darah, dan juga fototoraks. Nah, untuk mereka yang dengan kondisi fisik yang tidak normal itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa dilakukan pemeriksaan penunjang itu sesuai dengan indikasi. Misalnya contohnya pada penderita PPOK karena fungsi parunya tidak bagus, maka disarankan untuk melakukan pemeriksaan fungsi paru dan juga spirometri. Kemudian untuk tahap terakhir dari evaluasi itu sendiri tadi setelah tadi memastikan identitas pasien, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, yang terakhir lakukan itu adalah konsultasi. Konsultasi ini adalah tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi penyakit yang tadinya diderita oleh pasien dan juga sekaligus untuk mengoreksi kondisi tersebut atau bisa disebut juga sebagai perbaikan KU. Nah, jadi apabila pada pasien tersebut memang ditemukan adanya gangguan fungsi organ, baik itu yang bersifat akut ataupun kronis, hal tersebut pasti nantinya akan berdampak pada kelancaran operasi itu sendiri. Jadi mampu mengganggu kelancaran proses pembedahan yang nantinya mungkin dapat diperberat karena adanya penggunaan obat anestesi. Sehingga untuk memperbaiki kondisi tersebut maka harus dilakukan konsultasi kepada dokter ahli terkait sesuai dengan bidang-bidangnya. Jadi bisa kita konsulkan kepada penyakit dalam, jantung, paru, saraf, anak, psikiatri, dan lainnya sesuai dengan penyakit pasien. Nah, adapun koreksi yang dapat diberikan kepada pasien itu dilakukan oleh dokter ahli yang terkait dan dibedakan berdasarkan dari jenis tindakan dilakukan, baik itu elektif ataupun darurat. Nah, pada kasus-kasus elektif sendiri, karena dia elektif, jadi mempunyai waktu sampai operasi itu dilakukan. Jadi koreksinya sendiri atau perbaikan KU-nya itu dilakukan oleh dokter ahli yang menangani dan kalau misalnya perlu rencana operasinya dapat ditunda. Sedangkan pada kasus-kasus yang darurat, jadi untuk koreksinya sendiri itu dilakukan bersama-sama di ruang resusitasi IGD ataupun kamar operasi dan itu disesuaikan dengan kegawat daruratan medis yang diderita oleh pasien. Sehingga untuk langkah-langkah tadi sudah sampai terakhir tadi berupa konsultasi juga koreksi. Simpulannya dari evaluasi tersebut itu adalah harus adanya penilaian berupa status fisik ASA, yaitu American Society of Anesthesiologists ya. Jadi di sini ada status fisik ASA. Nanti yang harus kita berikan itu dan ditentukannya itu pada saat evaluasi terakhir pada saat di kamar operasi. Jadi di sini adalah tujuannya itu untuk menilai, mengevaluasi fisik dan juga kebugaran pasien pada saat pre-op. Sehingga nanti mampu untuk kita tentukan prognosis, kemudian kita bisa memperkirakan dan juga mengantisipasi penyulit-penyulit yang dapat terjadi pada saat operasi dan juga sehingga mampu mempersiapkan obat-obatan, kemudian alat-alat anestetik lainnya untuk menangani penyulit tersebut dengan lebih baik lagi. Nah, adapun status fisik ASA tersebut itu terdapat 6 kelas. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana kelas yang pertama itu merupakan adalah pasien yang sehat. Jadi tidak ada gangguan sistemik atau penyakit sistemik apapun. Itu kelas 1. Kemudian untuk yang kelas 2 yaitu pasien dengan ada penyakit sistemik yang ringan tanpa adanya keterbatasan fungsional. Jadi maksudnya ada penyakit sistemik tapi masih bisa beraktivitas secara normal, tidak ada keterbatasan fungsional. Kemudian untuk yang kelas 3 yaitu adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan juga adanya keterbatasan fungsional yang cukup mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Kemudian untuk yang kelas keempat adalah pasien dengan penyakit sistemik yang berat yang mengancam jiwanya. Jadi benar-benar tidak bisa berfungsi secara fungsional. Jadi hanya bisa bed rest atau tirah baring saja. Kemudian yang untuk kelas yang kelima adalah pasien yang diperkirakan tidak akan bertahan tanpa adanya operasi. Jadi operasi itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, pasien tersebut mampu membahayakan jiwa dari pasien itu sendiri. Sedangkan yang kelas ke-6 itu sendiri merupakan adalah pasien-pasien yang mati batang otak, di mana organ-organnya itu memang diambil itu untuk tujuan pendonoran. Kemudian untuk tambahannya sendiri dari ke-6 kelas itu adalah kelas tertentu nih ada kelas yang disimbolkan dengan huruf E. Jadi apabila semua prosedur tindakan pembedahan tersebut itu merupakan suatu kasus bedah yang emergensi, maka status fisiknya tadi tersebut nanti ditambahkan huruf E di belakangnya. Misalnya adalah
ASA 2E atau ASA 3E. Nah, biasanya pada kasus-kasus yang elektif itu dia digolongkan termasuk kasusnya itu adalah ASA 1, 2, 3. Sedangkan untuk mereka yang misalnya pada bayi yang usianya kurang dari 1 tahun, kemudian pada lansia yang usianya lebih dari 60 tahun, itu langsung digolongkan ke dalam ASA kelas 2. Nah, ini ada beberapa pilihan jenis anestesi dan analgesi. Jadi setelah tadi kita melakukan evaluasi, tentunya kita sekarang melakukan persiapan. Nah, di sini persiapannya itu berupa pemilihan jenis teknik anestesi atau analgesi yang nantinya akan digunakan dalam prosedur bedah pada tindakan operasi nanti. Nah, adapun pilihannya tersebut dapat dibagi menjadi 3, yaitu adalah anestesi secara umum, lokal, dan regional. Yang pertama adalah anestesi umum. Jadi anestesi umum ini dapat didefinisikan merupakan keadaan tidak sadar yang sifatnya adalah sementara dan juga disertai dengan hilangnya rasa nyeri di seluruh tubuh akibat dari pemberian obat anestesi. Adapun rute administrasinya itu dapat berupa yang intravena dan juga inhalasi. Kemudian yang kedua, itu adalah anestesi yang lokal. Jadi dia definisinya untuk memberikan anestesi pada daerah atau sekitar lokasi pembedahan. Jadi pada daerah ataupun sekitar lokasi pembedahan yang tujuannya adalah untuk menghambat konduksi impuls aferen yang sifatnya adalah sementara. Adapun rute administrasinya itu dapat berupa yang kalau misalnya infiltrasi lokal langsung diinjeksi. Kemudian untuk yang kedua bisa juga dengan blok lapangan. Jadi di injeksinya tuh di sekeliling area yang akan dieksplorasi dan juga dapat lakukan secara topikal. Jadi dengan menggunakan oles, kemudian bisa disemprot ataupun menggunakan tetes. Nah, kemudian terakhir adalah anestesi regional. Jadi lakukannya itu adalah dengan menginjeksi obat anestetik pada lokasi serat saraf yang menginervasi regio-regio tertentu. Dan tujuannya sama seperti lokal tadi adalah untuk menghambat konduksi impuls aferen yang sifatnya adalah sementara. Contohnya adalah seperti menggunakan teknik blok saraf, kemudian pada flexus dan juga blok spinal. Nah, kemudian untuk pemilihan jenis-jenis anestesi teknik dan juga jenis anestesi analgesi yang digunakan itu terdapat banyak sekali yang harus kita pertimbangkan. Jadi ini adalah beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk pemilihan jenis anestesi analgesia. Jadi jenis-jenis teknik ataupun obat tersebut yang pertama adalah berdasarkan dari umurnya. Jadi itu berbeda sekali pada misalnya pada anak-anak, orang dewasa dan juga lansia. Jadi pada bayi dan anak-anak khususnya pada mereka karena masih kurang kooperatif lebih banyak itu dilakukan atau digunakan anestesi yang sifatnya itu umum atau general. Kemudian pada untuk orang dewasa itu umumnya itu menggunakan general anestesi yang umum ataupun regional, jadi sesuai dengan jenis operasi. Sedangkan untuk yang lansia biasanya cenderung untuk digunakan yang sifatnya itu regional. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan dari jenis kelaminnya. Jadi memang pada wanita sendiri memang cenderung lebih emosional dan juga memiliki rasa malu. Jadi sehingga lebih cenderung untuk misalnya memilih menggunakan anestesi yang sifatnya itu adalah umum ataupun general. Tapi juga dapat dilakukan secara regional tapi ditambahkan dengan adanya sedatif. Kemudian 3 berdasarkan dari status fisiknya sendiri. Jadi itu bergantung dari riwayat penyakit sistemik pasien. Jadi kita juga pertimbangkan apakah nanti adanya kemungkinan interaksi obat baik itu yang secara umum ataupun yang regional. Kemudian untuk jenis yang keempat itu adalah berdasarkan dari jenis operasinya. Nah, di sini untuk jenis operasinya sendiri ada 4 hal yang bisa kita lihat, yaitu dari lokasi, posisi, manipulasi, dan juga durasinya yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah dari lokasinya sendiri. Jadi kalau misalnya lokasinya tersebut lebih ke arah proksimal, bagian-bagian proksimal seperti kepala, leher, jadi lebih cenderung untuk digunakan anestesi analgesi itu yang sifatnya general atau umum dan juga disertai dengan pemasangan PET untuk mempatenkan atau mempertahankan jalan napasnya. Sedangkan apabila lokasi dari tindakan pembedaan tersebut tuh lebih cenderung kepada daerah yang ke bawah seperti abdominal bawah, anus dan juga ekstremitas bawah, lebih dipertimbangkan untuk digunakan anestesi analgesi yang sifatnya itu regional. Kemudian dari posisinya sendiri kita juga perlu
mempertimbangkan apakah posisi pasien itu dalam keadaan tengkurap, apakah dalam terlentang. Kalau misalnya pada posisi tengkurap, lebih cenderung melakukan yang digunakan itu adalah yang umum atau general. Kemudian yang ketiga adalah untuk dari manipulasinya sendiri. Kadang-kadang ada beberapa tindakan operasi seperti misalnya laparotomi itu yang memerlukan manipulasi intraabdominal yang sangat luas sekali, sehingga dengan kondisi yang seperti itu butuh relaksasi lapangan operasi yang optimal, sehingga lebih cenderung disarankan untuk digunakan anestesi-analgesi yang sifatnya adalah umum, general anestesi. Nah, kemudian terakhir itu dari durasinya, kita juga pertimbangkan apakah tindakannya itu membutuhkan waktu yang singkat atau panjang. Jadi misalnya pada yang butuh waktu panjang, misalnya seperti operasi bedah saraf, jadi kita lebih menyarankan untuk digunakan general anestesi itu umum. Kemudian selain dari hal-hal tersebut, faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pertimbangan kita dalam menentukan pemilihan jenis anestesi dan analgesia itu berupa ada keterampilan operator dan juga peralatan yang dipakai, kemudian keterampilan pelaksana anestesi dan ada sarana prasarananya, alat-alatnya, kemudian status rumah sakitnya itu sendiri, itu juga berkaitan dengan SDM dan sarana prasarananya serta permintaan dari pasien sendiri. Nah, kemudian setelah tadi sudah persiapan tadi, sekarang kita lanjut ke persiapan preoperatifnya, di mana ini dibedakan berdasarkan dari lokasinya sendiri. Jadi ada dibagi menjadi ada 4, jadi ada yang dari poliklinik ataupun bangsal, kemudian ada yang di kamar persiapan dan juga kamar operasi. Nah, ini persiapan preoperatifnya sendiri untuk yang di poliklinik apabila dia rawat jalan dan di bangsal apabila dia dirawat inap. Itu dibedakan menjadi 2, yaitu persiapan yang rutin lakukan dan khusus lakukan. Nah, untuk persiapan rutinnya sendiri itu meliputi ada persiapan fiskis. Jadi kita berikan inform consent pada pasien, berikan juga KI kepada pasien itu mengenai penyakitnya, kemudian rencana tindakan yang akan dilakukan, serta penggunaan obat-obatan anestesi yang akan dilakukan, serta nantinya rencana perawatan post-op-nya sendiri. Sehingga nanti dengan harapannya dengan pemberian KIY tersebut dengan baik dan benar, pasien dan keluarga pun tenang sehingga rasa cemasnya juga akan cemas ataupun secara psikologis itu akan lebih baik lagi. Kemudian untuk yang kedua adalah persiapan fisiknya. Jadi untuk persiapan fisiknya sendiri itu diperlukan kooperasi dari pasien. Jadi hentikan kebiasaan buruknya apabila pasien miliknya seperti tidak merokok, kemudian tidak konsumsi minum-minuman alkohol, yang minimal itu dilakukan adalah H-2 minggu. Kemudian juga lakukan lepas protese, misalnya kalau misalnya pakai protese ataupun aksesoris tertentu. Dan juga dilakukan puasa ataupun pengosongan lambung. Nah, puasanya sendiri ini berbeda, jadi dibedakannya itu berdasarkan dari usia dari pasiennya itu sendiri. Jadi untuk ada minimal waktu yang harus dilakukan dan disesuaikan juga dengan konsumsi minuman atau makanan yang nanti dikonsumsi oleh pasien itu sendiri. Jadi misalnya pada neonatus untuk minumnya minimal 2 jam puasa, kemudian tidak makan dan minum selama 4 jam, kemudian meningkat pada pasien berusia 1-6 bulan, dia harus puasa minum minimal 4 jam, sama juga dengan makannya, dan juga meningkat pada usia pasien itu 6-36 bulan, puasanya juga minimal 6 jam, kemudian makannya juga puasa minimal 6 jam. Kemudian terakhir pada dewasa itu adalah minimal puasa makan dan minum selama minimal 8 jam. Kemudian setelah puasa, jadi yang harus rutin dipersiapkan itu adalah surat persetujuan tindakan medis yang harus nanti ditandatangani oleh pasien dan juga keluarga dari pasien itu sendiri. Nah, untuk persiapan khususnya sendiri itu meliputi ada koreksi, jadi ada perbaikan KU, tergantung juga sesuai dengan indikasinya dan juga sesuai dengan penyakit dari pasien yang penyakit yang diketahui pasien. Kemudian pemberian obat-obat premedikasi, misalnya pemberian sedasi, misalnya pada pasien-pasien yang stres berat, kemudian pemberian analgesik pada mereka yang memiliki nyeri hebat. Kemudian juga dapat lakukan transfusi darah, misalnya pada kasus-kasus bedah elektif, kalau misalnya HB-nya kurang dari 10. Kemudian juga dilakukan persiapan obat-obat dan alat-alat kesehatan khusus lainnya yang nantinya akan diperlukan pada saat operasi.
Kemudian setelah tadi dari ruangan dan juga dari poli, selanjutnya adalah persiapan lakukan tuh di kamar persiapan. Nah, yang rutin lakukan itu adalah pertama pasti mengecek kembali, memastikan kembali identitas pasien sesuaikan dengan catatan medik yang tadinya dibawa dari ruangan. Kemudian menanyakan kembali persiapan apa saja yang sudah dilakukan di bangsal tadi, kemudian cek apa perlengkapan yang dibawa dari bangsal apakah sudah lengkap atau tidak, kemudian barulah di kamar persiapan itu ganti pakaiannya menjadi pakaiannya itu diganti ke pakaian oka. Setelah itu baru kita berikan pemberian obat-obat premedikasi tadi. Nah, obat-obat premedikasi ini tujuannya itu bervariasi sesuai dengan indikasi ataupun sesuai dengan keperluan pasien. Jadi kalau misalnya cemas atau misalnya khawatir atau gelisah dapat diberikan sedasi untuk menenangkan. Kalau misalnya ada timbul keluhan yang nyeri hebat dapat diberikan analgesi. Kemudian tujuannya selain itu adalah untuk memudahkan induksi, kemudian mengurangi dosis obat bius dan mencegah refleks vagal dan menurunkan sekresi kelenjar. Kemudian selain memberikan premedikasi, juga lakukan pemasangan infus. Jadi pemasangan infus ini juga tujuannya yaitu untuk mengganti cairan yang kekurangan tadi akibat misalnya puasa dan juga koreksi cairan. Dan juga selain dari pemasangan infus ini, kan dia IV line kan, berarti juga sebagai rute administrasi untuk obat-obat intravena ataupun transfusi. Adapun cairan dapat diberikan dapat berupa dextrose 5%, kemudian RL ataupun koloid. Dan diberikannya sesuai dengan indikasi. Kemudian setelah itu tetap observasi dan pantau pasiennya dan tetap membuat catatan medik anestesia tadi sesuai dengan lembaran note yang tadi. Kemudian untuk persiapan khususnya di kamar persiapan, jadi dapat diberikan pemberian terapi khusus, misalnya seperti tadi pemberian premedikasi tadi seperti kelanjutan terapi di bangsal, kemudian memasang alat khusus yang dibutuhkan selama operasi misalnya seperti kateter. Dan juga pada pasien-pasien yang pediatrik, misalnya pada anak-anak, induksi dapat dilakukan pada saat di kamar persiapan. Nah, berikut adalah jenis-jenis obat yang digunakan pada untuk premedikasi dan juga dosis dan juga tujuannya. Jadi jenis-jenis obatnya itu meliputi ada yang sifatnya telah sedatif, kemudian analgetik opiat, kemudian antikolinergik, antagonis reseptor H2 dan juga antiemetik. Nah, pemberian sedatif sendiri tujuannya itu adalah untuk memberikan suasana nyaman, untuk menenangkan sehingga pasien itu bebas dari rasa cemas dan rasa takut. Adapun yang dapat diberikan itu dapat berupa diazepam, midazolam, promethazine dan dihydrobenperidol. Kemudian untuk yang kedua itu adalah analgesik opiat. Jadi bisa digunakan analgesik di sini lah yang opiat. Jadi tujuannya untuk analgesik pasti untuk mengurangi rasa nyeri baik nyeri akut maupun kronis. Yang bisa digunakan adalah petidin dan juga morfin. Kemudian yang ketiga adalah antikolinergik. Jadi sini antikolinergik ini tujuannya adalah untuk menekan ataupun menghambat aktivitas dari kolinergik ataupun saraf parasimpatis. Nah, dengan menghambat saraf parasimpatis ini, jadi bisa menurunkan sekresi kelenjar di tubuh kita seperti kelenjar saliva, kelenjar di saluran cerna, maupun di saluran napas, sehingga nanti akan menurunkan spasme laring dan juga bronkus. Juga mencegah bradikardi dan menurunkan motilitas usus sehingga mampu melawan efek depresi narkotik tadi terhadap pusat napas. Yang biasanya diberikan itu berupa sulfat atropin. Kemudian yang keempat itu adalah antagonis reseptor H2. Jadi ini tujuannya diberikan ini adalah untuk menurunkan sekresi dan juga volume gas dar. Jadi sehingga harapannya adalah pH lambung itu menjadi turun sehingga dapat mencegah pneumonia aspirasi. Yang biasanya diberikan adalah simetidin atau ranitidin. Kemudian yang terakhir itu antiemetik. Jadi untuk profilaksis mual muntah yang dapat diberikan sebelum induksi dan juga pos bedah. Yang biasanya diberikan adalah ondansetron. Nah, kemudian ini ada yang terakhir ini berupa adalah persiapan preoperatif di kamar operasi itu sendiri. Nah, untuk persiapan preoperatif di kamar operasi, jadi ada banyak hal yang harus dilakukan. Di mana yang pertama adalah mengatur suhu ruangan, jadi sesuaikan suhu ruangannya tetap kondusif. Kemudian juga untuk mempersiapkan meja operasi dan juga beserta alat-alat lengkap lainnya, aksesoris lainnya. Kemudian memindahkan pasien itu ke meja operasi. Kemudian ada memasang alat pengatur suhu misalnya pada bayi dan orang tua, jadi juga alat pantau seperti misalnya monitor yang disambungkan dengan monitor untuk tanda-tanda vitalnya.
dan juga persiapan tadi obat dan juga alat-alat anestesi yang nantinya akan digunakan. Jadi seperti obat-obat tadi juga premedikasi yang tadinya digunakan tetap harus dibawa dan juga dipersiapkan. Nah, juga selain itu lakukan persiapan obat ataupun alat-alat yang nantinya digunakan untuk resusitasi ataupun intubasi tadi. Nah, pada anestesi sendiri itu alat-alat yang digunakan untuk intubasi ataupun resusitasi tersebut itu dikenal dengan singkatan statics. Jadi statics ini ada kepanjangannya, dimulai dari S itu scope, itu berupa laryngoscope dan stetoskop. Kemudian ada T-nya adalah tubes. Jadi tubes di sini adalah PET. Jadi ada di sini otopet ya. Jadi di sini ada PET ya, pipa endotrakeal atau endotrakeal tube di sini. Kemudian ada RW-nya, A-nya adalah RW, jadi oropharyngeal atau nasopharyngeal. Kemudian tipnya itu adalah plaster untuk memfiksasi. Kemudian introducer seperti misalnya mandar atau silet. Kemudian ada C-nya adalah konektor atau penyambung dari PET-nya, dan S-nya terakhir adalah suction yang berguna untuk menghisap atau alat hisap lendir. Jadi keseluruhan alat tersebut harus dipersiapkan jadi untuk mengantisipasi apabila nantinya pada saat operasi nanti akan terjadi, misalnya ada kemungkinan adanya terjadi penyulit ataupun kondisi-kondisi kegawat daruratan pada pasien. Nah, kemudian yang terakhir adalah pasien itu diatur posisinya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan operasi, apakah terlentang, terlungkup, hitotomi dan lainnya. Dan posisi tersebut juga sudah dirapatkan, jadi sudah dirapatkan atau diatur bersama dengan tim operasi lainnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan kali ini. Terima kasih.